pendahuluan. Tuh, ini juga banyak. Di fisika dasar atau mungkin di instrumentasinya juga ya, kalian dapat teorinya mengenai gelombang elektromagnetik. Di sini ada dua yang menjadi parameter. Yang pertama adalah panjang gelombang dan yang kedua adalah energi. Semakin besar panjang gelombang, maka energinya akan semakin kecil. Semakin panjang gelombangnya atau semakin besar panjang gelombangnya, maka energinya akan semakin kecil. Yakin? Ya. Kalau di sini X-ray ada di mana? Ini ya. Ini ya. Oke. Di sini berarti kategorinya panjang gelombangnya dia termasuk panjang atau pendek? Pendek. Berarti energinya semakin besar. Nah, ini pembandingnya. Gamma ada di sini. Terus kemudian UV ada di sini. Kalau beta ada di mana? Kalau beta ada di mana? Karena dia apa? Elektron ya. Jadi nggak masuk di sini. Kalau energinya dibandingkan gamma? Energinya sama gamma? Lebih besar atau kecil? UV vis, UV ada di sini, yang vis ada di sini. Jadi sebenarnya dia cuma ya tetangga aja. Kalian saat menggunakan spektrometer UV vis, terus sebenarnya juga menggunakan gelombang elektromagnet, tapi terus kemudian panjang gelombangnya itu lebih besar dibandingkan dengan X-ray, sehingga energi yang digunakan lebih kecil. Makanya kalau pakai UV vis itu energinya lebih kecil dan tidak terlalu bahaya untuk kalian. Tapi kalau X-ray ini nanti juga dibagi-bagi. Ada yang energi rendah, ada juga yang energi tinggi. Sekarang ini untuk aplikasi ya. Nah, untuk aplikasi ini dibalik panjang gelombangnya yang atas, yang energinya yang bawah. Kalau gamma dia ada di sini. Nah, hard X-ray dia ada di posisi sini, yang soft di sini, UV ada di bawahnya lagi. Ini kebalikannya yang tadi. X-ray yang dipakai untuk di bandara ini besarannya kira-kira segini, antara 100 kilo elektron volt ke atas, mungkin sampai 200 sih gitu. Terus kemudian kalau untuk ronsen kira-kira berapa? Ya, untuk medis biasanya sekitar segitu. Mamografi ada yang tahu? Dia untuk meriksa kanker. Oke,
Oke, untuk X-ray sendiri karakternya ini ya, yaitu panjang lubangnya antara 0,03 sampai 3 nanometer. Terus kemudian ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa dia antara 0,01 sampai 10, karena ya boleh jadi memang ada perbedaan bias sedikit. Nah, semakin pendek semakin berenergi karena punya memang rumusnya kita kembalikan. Energinya berapa sih? Energinya dari 100 sampai 200 kilo elektron volt. Range-nya seperti itu. Kalau dimasukkan ke dalam frekuensi sekitar 30 petahertz sampai 30 hektahertz. Oke. Nah, yang kalian pelajari nanti adalah X-ray karakteristik. Apa yang dimaksud dengan X-ray karakteristik? Peristiwanya kira-kira seperti ini. Ada yang sudah tahu? Asal mulanya dari sini. Insiden X-ray atau elektron. Ada yang bisa melihat gambarnya, terus kemudian kira-kira apa sih ceritanya? Ada yang mau coba? Gimana? X-ray-nya? Ada 1, 2, ini 2A 2B ya, ini akal, terus kemudian ini 3. Peristiwanya mana dulu? Ini ya, sering masuk, terus kemudian yang peristiwa selanjutnya ini keluar, terus kemudian peristiwa selanjutnya peristiwanya gitu. Ada insiden X-ray yang itu dihasilkan dari hasil pemanasan filamen. Nanti teori X-ray udah dapat? Belum. Mungkin Udah. Tapi belum ada. Peristiwanya udah. Ya DPR. DPR. Nah, jadi peristiwa awalnya ini. Saat nanti X-ray ini yang kebetulan XRF gun ya, seperti itu. Ini juga bisa dihasilkan dari X-ray yang benchtop itu yang ada di lab Inkscape. Saat di situ pelatuknya ditekan, maka di situ akan ada tegangan yang masuk, sehingga terus kemudian saat ini dialiri listrik, maka sebagian elektron itu akan terus kemudian terlepas dari filamennya sendiri. Nah, elektron itu terus kemudian diarahkan melalui dome-nya untuk menumbuk dari apa? Ya, ini kan elektron menumbuk anoda, terus kemudian menghasilkan X-ray karakteristik. Sorry, X-ray yang tadi. X-ray apa? X-ray incident. Nah, tadi
peristiwanya dari situ terus kemudian nyambung ke sini. Kita balik lagi ke yang awal dulu ya. Ada filamen diakhiri alur sistik, kemudian di situ ya seperti mirip lampu lah. Makanya biasanya filamen yang digunakan adalah filamen yang dia itu bobot berat atomnya itu relatif tinggi sehingga terus kemudian mudah melepaskan elektron saat terus kemudian diakhiri arus tinggi seperti itu. Nah terus kemudian elektron yang keluar itu akan menumpuk anoda. Dari anoda tersebut kemudian akan dihasilkan X-ray continue atau tadi X-ray apa insiden ya. Nah X-ray insiden ini yang nanti akan digunakan untuk menumbuk sampel yang kalian punya. X-ray yang katakanlah di sini ada sampel ya. X-ray kemudian menumbuk sampel, ya kan? Dari sampel itu nanti terjadi peristiwa ini. X-ray dari anoda berarti ya ini ya. Yang tadi kan X-ray dari anoda itu akan menumbuk sampel sehingga X-ray-nya akan berinteraksi dengan sampel menyebabkan elektron yang berada di kulit dalam dari si sampel itu akan terpental keluar. Seperti itu. Nah, setelah terpental keluar, maka secara alamiah elektron yang kulitnya lebih luar itu akan menggantikan posisi si elektron yang terdapat di kulit dalam. Pada saat dia berpindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam, dia akan memancarkan X-ray karakteristik karena energinya biasanya lebih besar dibandingkan dengan X-ray yang terpental keluar. Makanya di sini gambarnya yang hijau ini ya, dia panahnya ke dalam, berarti dia akan menggantikan posisi yang terpental ini sambil terus kemudian memancarkan X-ray karakteristik dengan simbol K beta. Ada yang tahu maksudnya? K itu adalah apa? Bukan. Itu adalah nama kulit yang akan digantikan. Ya. Beta. Ini beta, ini alfa. Bedanya apa? Bukan itunya sih, tapi lebih ke arah berapa sih biasanya ya jarak kulit yang itu selisihnya seperti itu. Misal gini, alfa itu adalah dari jarak selaka kulit apa? L. Nah dari L ke K itu kan jaraknya 1 ya. Maka di sini simbolnya adalah alfa. Kalau dari kulit terluar yang kedua, ini K, L berarti M. Itu biasanya ditulis sebagai beta. Jadi simbol pertama yang K itu adalah lokasi yang akan digantikan. Terus kemudian simbol kedua beta atau alfa itu adalah jarak dari kulit yang menggantikan. Alfa itu adalah 1 unit jaraknya. Berarti dari K berarti keberapa? Dari K ke L. Kalau beta dari K ke M atau dari M ke K seperti ini. Nah, inilah yang nanti akan tampak di alat, di mana Y-nya adalah X-ray intensity atau apa? Intensitas. Intensitas itu adalah
Intensitas itu adalah jumlah energi, bukan tinggi energi ya, besar energi ya, beda ya. Teman-teman sekalian tahu istilah kualitatif dan kuantitatif. Seperti itu. Kuantitatif itu ini bisa kualitatif, kuantitatif. Dalam dunia analisis biasa dikenal istilah ini, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berarti di sini yang dianalisis apa? Kualitatif sifat atau jenis. Nah, di sini yang jenis yang dianalisis berarti apanya? Berarti energinya ya, energi. Sedangkan kuantitatifnya adalah intensitas. Energi ini ternyata untuk masing-masing unsur nilainya berbeda. Mereka punya K alfa, K beta atau mungkin yang lain ya. Energi X-ray karakteristiknya satu dan yang lain itu berbeda. Sehingga itu menjadi karakter dari unsur tersebut. Kalau misalkan ya, K alfanya misalkan 5 gitu. Terus kemudian K betanya dia berapa sih? Kalau di situ K betanya misalkan lebih rendah ya. Misalkan 1. Oh, berarti ini punyanya Cu. Nah, nanti kalau Ag punyanya beda lagi. Nilainya kalau nggak salah kira-kira mirip. Nah, kalau di sini kalian lebih bisa melihat kalau energi itu jadi untuk membedakan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Misalnya di sini Sm sama Zr itu energinya beda. Dan di spektrometri entah gamma atau beta kalian sudah mungkin belum belajar belum? Jadi di spektrometri basisnya adalah dia membedakan panjang gelombang atau energi. Nah, kalau di sini basisnya adalah dia punya energi yang beda-beda. Setiap unsur punya energi yang beda-beda, sehingga bisa dibedakan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Sehingga untuk kualitatifnya energi X-ray ya, ini sifat identik dari unsur. Sedangkan kuantitatif itu menggambarkan intensitas, menggambarkan banyaknya, atau yang biasa disebut dengan konsentrasi. Jadi gitu, prinsip dari X-ray, dia bisa menganalisis suatu sampel berdasarkan apanya? Intensitas dan energinya. Di mana energi X-ray karakteristiknya itu menjadi ciri khas dari sebuah unsur, sehingga itu untuk membedakan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Nah, sedangkan intensitasnya seperti itu digunakan untuk melihat berapa banyak sih unsur tersebut gitu. Nah, untuk bisa menghitung berapa jumlahnya biasanya digunakan perbandingan dengan standar. Saat kalian menembak standar gitu ya, kan tahu nih standarnya konsentrasinya berapa sih kan? Terus kemudian dilihat ternyata intensitasnya katakanlah 100, seperti itu. Intensitasnya 100.
saat kalian punya sampel yang itu tidak diketahui konsentrasinya, ya kan? Caranya gimana? Tinggal ditembak aja kan? Tinggal ditembak terus kemudian nanti dapat data intensitas. Biar dapat data konsentrasinya dibandingkan dengan standar. Di UV-Vis juga seperti itu? Hah? Oh, teorinya nggak dapat? Yang di sini yang instrumentasi kimia? Hah? Teorinya dimana itu caranya nanti segini juga aja. Oh, Bicara gitu. enggak ke teori. Teorinya enggak. Kalian nggak punya spidol? Oke, sampai sini sih ya. Jelas nggak? Dia bisa membedakan antara satu unsur dengan unsur yang lain karena bisa membedakan apa? Karena energi X-ray tiap unsur berbeda. Jadi dia bisa bedakan, katakanlah teman-teman kalian ya. Di sini misalkan ini ada Ika, terus kemudian ada Iva. Bedanya apa sih? Bedanya apa? Rasanya. Hah? Ika lebih botak, Pak. Oke. Terus misalkan yang membedakan banyaknya, contohnya misalkan gimana? Pahala. Misalkan mau tahu gitu ya, ini Dika apa Iva gitu kan, kasih aja makanan misalkan gitu kan. Kalau Dika mau makan gorengan aja. Oke. Ya, itu. Kuantitatif jadi banyaknya ya. Banyaknya. Sedangkan untuk kualitatif itu adalah yang membedakan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Basisnya adalah berdasarkan X-ray yang dipancarkan, yang itu nanti akan ditangkap oleh detektor dan di situ terus kemudian datanya diolah. Oh, dia energinya sekian, berarti dia adalah unsur ini. Banyaknya berapa? Oh, ini ada intensitasnya sekian. Terus biar tahu banyaknya berapa, bandingkan dengan standar. Yang kalian tahu konsentrasinya berapa dan intensitasnya itu bisa diukur. Sehingga perbandingan intensitas dengan intensitas standar, maka intensitas sampel itu bisa diketahui. Saya kira dapat teori kayak gini-gini gitu. Itu makanya aku nggak menjelasin karena praktikum kan, praktikum itu memang lebih ke arah penggunaan alat sama bagaimana metodenya lah gitu. Tapi kalau teoritikal kayak gini harusnya dapatnya di ya nanti dipelajari aja ya.
Oke, nah ini yang lebih detail lagi ini ya. Nanti bisa dilihat ini ada K alpha 1, K alpha 2, terus kemudian K beta 2, K beta 1, K beta 3. Iya, karena mungkin ini sebenarnya lebih ini lagi ya. Kulit M itu kan banyak yang bukan cuma satu, maksudnya kulitnya itu ada orbital S, P, D. Itu dia. Kemudian udah cocok loh. Siapa yang siapa sekarang? Bu Ellen. Siapa? Gimana? Tapi kalau prinsip deteksinya mirip kayak detektor simulasi sama komputer itu. Miripnya di mana? Kalau dilihatnya sih sama ya Pak. Cuman berbeda maksudnya kira-kira sama kayak gitu Pak. Ya ini sebenarnya pas-pas basicnya spektrometer ya. Pertama dia itu punya kemampuan untuk analisis kualitatif, punya kemampuan untuk analisis kuantitatif. Tinggal nanti kualitatifnya berdasarkan apa, kuantitatifnya berdasarkan apa. Kalau UV-Vis misalkan gitu ya, UV-Vis kualitatifnya berdasarkan apa? Kalau UV-Vis misalkan absorbansi kualitatif, kualitatifnya berdasarkan panjang gelombangnya, ya kan? Yang kalian scanning dari mulai 200 sampai 1100 itu dia nanti muncul di mana, lambda maksnya. Kalau itu Kita langsung dikasih tahu Pak, ada di mana? Gue disuruh absurd. Tiba-tiba langsung udah dapat panjang gelombangnya. Iya. Nah, metode standar awal itu dia itu scanning dulu dari mulai 200. Karena di sini daerah UV ya, UV sampai di sini daerah visible. Visible itu kira-kira sampai 1100. Nanti dia scanning dulu, biasanya dari belakang. Data nanti kalau ada peak tiba-tiba gini naik terus kemudian ya udah berarti lambda maksnya di sini. Dan ini merupakan karakter dari apa? Dari zat yang kalian analisis. Zatnya bisa senyawa, bisa unsur. Yang penting dia punya bonus kromofor atau sesuatu yang punya warna. Oh ini ternyata jadi materi beda. Delapan satu aja ya. Oke, untuk praktikumnya nanti kalian akan melakukan proses analisis. Sampai selesai aja kalian. Udah bukti. Alatnya kayak gini. Oh gitu. Kayak itu Pak yang keluar dari. Ada dari Iya, belum yang buat ini cek. Ya,
Ini kayak Pengecek suhu. buat menurut ini. Bukan termogan. Makanya gampang, kalian udah terbiasa dengan gadget, insya Allah gampang. Ini on off-nya ada di sini ya, tinggal tekan tuh. Oke, udah nyala, nanti loading sebentar. Iya, touchscreen bentar. Emang iPhone itu. Harganya nanti coba searching aja. Ayo, balik. Nanti ada fitur pengamanannya, dia ada login, seperti itu biasa. 4 kali. Ya sama aja. Ini kan bisa diganti. Nah ini sebenarnya posisinya udah siap nembak. Tapi ada beberapa yang harus kalian atur dulu, seperti mungkin tanggal, nanti sama waktu penembakan dan lain sebagainya, terus pemilihan metode. Nah, ini udah bisa ditembak, sini udah tulisan full trigger to start measure. Bukan kayak gini. Bukan gini ya, ukurnya tinggal tempelin aja. Oh, langsung dapat. Ya, saya udah pakai. Nggak ada sinyal. Biasanya coba Pak, coba tekniknya ada Pak. Keverdi. Kalau di sini tapi nggak tutup ya. Gedein ya, terus langsung ketiga orang-orang. Sebenarnya di sini ada fitur pengamannya, namanya proximity sensor. Jadi kedekatan dia dengan sampel. Begitu misalkan ini sampel ya, ini deket kayak gini, dia warnanya berubah jadi orange, yang artinya dia siap untuk nembak seperti itu. Tapi kalau proximity sensornya nggak ketutup, dia akan berubah jadi hijau, yang artinya posisinya safe. Itu hijau ya, orange. Hah? Safe itu maksudnya kalian tembakan, dia X-ray-nya nggak akan keluar. Misalkan gini ya. Nah, dia tuh ada peringatan bahwa sampel not detect. Kalau sampelnya nggak kedetek atau proximity sensornya nggak ketutup, artinya apa? Saat kalian nembak, X-ray-nya boleh jadi kemana-mana. Ya kan? Bisa buat mainan, misalkan gini gitu ya. Bisa gitu ya. Iya, itu dia. Bisa memproduksi X-ray atau X-ray-nya bisa keluar dari bagian sini, yang orange di sini. Tapi kalau ini ketutup, sebenarnya dia akan berubah jadi orange, yang artinya dia bisa digunakan untuk proses penembakan. Seperti itu. Tapi ya jangan ditembak putih. Kenapa, Pak? Ya, kena tangan nanti. Kalau kena tangan nanti bahaya. Ya prinsipnya sama kayak X-ray medis gitu ya. Saat kamu diperiksa X-ray, maka sebagian sel itu akan terdegradasi lah, kena radiasi. Iya. Makanya nanti sampelnya biasanya tergantung ukurannya besar atau kecil. Saat ukurannya besar dan mampu menutup bagian yang orange dengan bagian lingkaran yang ada di atasnya, maka dia aman seperti itu. Tapi terkadang ada beberapa sampel yang dia ukurannya nggak sampai nutup keduanya, cuma bisa nutup yang bagian orange-nya. Seperti itu kadang diakali. Jadi bagian atas proximity-nya itu ditutup atau sistem safety-nya dirubah. Jadi tanpa mendetek unsur pun si X-ray bisa keluar. Itu bisa dirubah gitu. Tapi bahayanya kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang iseng buat mainan gitu, ya itu tetap keluar kayak gitu. Buat main tembak-tembakan beneran gitu kan? Bisa ya Pak? Bisa. Makanya di sini ada sih, ya bisa disetting ya. Proximity sensornya mau diaktifkan atau tidak. Kalau diaktifkan, ininya nggak ketutup, dia nggak akan keluar. Tapi kalau misalkan tidak diaktifkan, ininya nggak ketutup, dia akan keluar. Tapi jaraknya pendek dulu. Ada. Nah, misalkan ini ya, keyboardnya ini kan udah nyala ya.
Ini berarti udah bisa keluar. Saat ditembak, nah dia akan berkedip tandanya X-ray-nya keluar. Analisisnya sedang proses. Jadi hasilnya langsung kelihatan di bagian layarnya. Langsung di ini Pak, di WA. Ada yang tahu ini apa? Itu ini tembakau batang logam. Tahu kenoy. Yang itu gini loh Pak, bikin sambungan listrik. Ruwet laut itu gitu. Itu timbul ya Pak? Timbul. Ini boleh setor ke belakang kan Ji? Jangan digigit apa? Mau nggak sih kita beli? Pak mau tengok boleh Pak? Tengok. Oh ini Berat. juga jangan pakai lip Dika. Itu apa? Yakin? Sisa proyek SC. SC apa? Oh, Ulangi. apa? Itu kayak semen gak sih Pak? Santai itu megang. Marmer Pak. Kamu bawa semennya tadi? Beda. Itu semen yang bukan semen aja Pak, pakai pas. Semen gresik atau Beton, tiga? beton itu biasanya nggak cuma semen tapi ada agregat fillernya juga. Karena kalau semen aja dia jadi keras dan mahal. Itu dicoba. Kita masukkan yang di Pagar SC. Ya ini loh, mirip banget kan? Oke, jadi nanti pada saat praktikum kalian melakukan 3 analisis. Yang pertama analisis plat, nanti silakan pilih salah satu, terus kemudian ditembak. Di situ nanti kelihatan hasilnya keluar apa. Terus yang kedua, yang dianalisis adalah koin, sampel koin. Kalau bawa masih di boleh Pak. Boleh, mau bawa emas juga boleh. Kakak kelas Masih kalian itu ya, ada yang dia pakai gelang, Emas pakai Pak. gelang emas, terus ditembak. Lupa punya. Ya boleh nanti. Habis itu Oh, boleh dipakai jadi lagi. baru coba sekali ya. Baby gold bisa. Hah? Kalau baby gold gitu bisa. Gitu. Itu yang kayak belas batangan langsung Wow. Kecil banget. Iya. Iya kan, tapi 80.000. luas permukaannya kecil. Berarti bisa Pak. Minimal 1 gram lah. Jadi itu ya, yang pertama. Nah, nanti standar yang digunakan adalah standar ini, referensinya. Jadi kita punya koin yang dia itu sudah ada hasil analisisnya, seperti itu. Yang ini digunakan sebagai uji unjuk kerja dulu untuk melihat alatnya itu masih bagus atau enggak. Terus kemudian bisa juga untuk standar pembanding saat kemudian ini ditembak hasilnya bagus. Terus kemudian digunakan untuk analisis baik itu koin, plat, terus kemudian sampel bebas. Nanti ada 3 sampel, plat, koin, sampel bebas. Sampel bebas nanti kalian terserah pilih benda-benda yang ada di sekitar kalian. Tapi biasanya logam. Biasanya logam. Kenapa? Karena X-ray yang GAN ini dia punya batasan unsur-unsur yang bisa dianalisis dan tidak bisa dianalisis.
Jadi range-nya nomor atom terlalu rendah nggak bisa, nomor atom terlalu tinggi juga nggak bisa. Karena energi K alfa K betanya itu nggak masuk. Kalau dalam satu sampel itu campuran itu semua. Nah, kelebihan dari X-ray ini adalah dia sekali analisis setiap unsur yang di situ ada standarnya akan keluar. Makanya tadi ini ya, begitu tadi bilang tembak. Terus saya berdua kali guys. Ini langsung keluar semua. Oke, semua. Unsur-unsurnya di sini ada semua. Ada unsurnya. Sini ada enggak? Nah, ini unsur-unsur yang bisa dianalisis dengan XRF dan ada beberapa yang tidak bisa. Tampilannya oke, mungkin tampilannya nanti aja ya pas ini ya, pas briefing saat mau praktikum ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu dicas atau baterai? Ya. Iya, magazinnya ada di bawah. Iya, bisa di lock. Dalam jangka waktu berapa kali penggunaan? Nggak tahu. Oh, Iya, tapi biasanya kayak modelnya ya. Pak, mungkin bisa spoiler dulu Pak harganya berapa biar kita hati-hati kalau pas. Iya, dicari aja. apa iya? Berapa Pak? Tadi Di barter sama Danuk aja kan? Baterainya modelnya gini. Iya, bentuknya. Baterai penggasnya di sini Rambo. Oke. Kita main paintball dulu. Diputar dulu lah, itu buat memutar lagi. Ayo, Pak. 250 Pak. Ya, sekitar segitu. 250 apa Pak? Ribu. Tuker Danuk tuh. Nah, untuk faktor keselamatan biasanya nanti saat mau pakai kalian diwajibkan untuk pakai beltnya. Ini nanti Dicantolin dicantolin ke alatnya, terus kemudian taruh dulu. Gini waktu Jadi kalau jatuh nanti nggak paling gitu. ikutan jatuh. Ya kan kalian nggak selemah itu. Kita memang Itu layar depan layar kepanitiaan. Tinggal-tinggal gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? itu besok kita sampelnya itu berapa kali? Sampelnya, karena dia waktu tembaknya relatif pendek,
antara 10 detik sampai 20 detik. Jadi nanti sampelnya rata-rata per sampel ya mungkin 3 kali pengulangan. Yang platnya dibagi. Iya. Jangan balik. Jangan gitu. Dijual. Pasar politik malah. Juga pasar lendir. Udah? Kayak pasar makan itu. Iya. Mau Mau pulang untuk dijual, Pak. Enggak. Udah, Pak. Jadi ini instrumen militer. Udah mau dikasih ke bapaknya katanya. Iya. Itu cuma kamu ya. Pakai sniper itu. Kebalik ya sih. Ya dibaliknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Tanya Pak. Nah tadi itu diketik ya Pak. Pas waktu ditembak itu. Kalau ditarik ke set gitu nggak Pak? Model set. Dia modelnya mode safe. Jadi saat dia kan dempet sama sampel ya. Begitu dia ditarik, berarti kan di situ proximity sensornya nggak ketutup, sehingga dia akan otomatis lock sendiri dalam artian X-ray-nya udah keluar. Jadi simbol warna kedap-kedip itu menandakan bahwa dia sedang proses. Saat kalian tarik, dia akan otomatis berhenti dan di situ di layarnya nanti ada warningnya. Jadi aman. Izin bertanya. Mungkin ini masih jauh, cuman untuk kelompoknya Pak, itu nanti gimana Pak? Apa menggunakan kelompok yang seperti di UI? Kalau dibagi kok kelompoknya itu. Saya mau isi Bener-bener jauh. Kan mungkin sih. Ternyata udah jauh ya. Ini jauh. Udah jauh sekali. Minimal itu dibaca gitu kayak pada hafalnya baru di apply kita nilai. Iya. Ternyata kita sudah jauh. Itu kita apa deh untuk Paris, ya sebenarnya untuk dari alat tersebut ada kayak indikasi nggak? Maksudnya X-ray yang dikeluarkan itu jumlahnya berapa atau enggak? Maksudnya yang terpancar misal kayak terpancar terlalu keluar gitu. Bukan, maksudnya itu ada jumlah atau X-ray itu kok ditambahkan aja tanpa kayak indikasi itu ada berapa banyak. Oke. Basisnya biasanya energi ya. Ya. Energi itu tergantung dari anodanya. Biasanya seperti itu. Anodanya apa dan itu nanti dia kan akan menghasilkan X-ray insiden ini ya. X-ray insiden ini energinya tertentu seperti itu. Yang tergantung pada yang digunakan bahan sebagai anodanya. Nah, ini yang akan menentukan spek dari si X-ray itu sendiri. Dia bisa menganalisis dari unsur apa sampai unsur apa. Ya, itu dia. Karena ini menentukan siapa yang bisa dilepas sama dia, ya kan? Dan nanti siapa yang akan menggantikan. Makanya kalau yang tadi yang saya katakan, dia energinya cuma 40 kV, sehingga tidak terlalu banyak. Sedangkan kalau yang benchtop itu sekitar 60 kV, sehingga terus kemudian range-nya itu lebih luas. Jadi dia tergantung X-ray, dia speknya tergantung dari anodanya. Anodanya apa? Karena anoda itu akan menentukan X-ray insiden yang dilepaskan.
X-ray insiden ini punya energi tertentu seperti itu. Nah, karena energi tertentu sehingga terus kemudian unsur yang sama dia bisa di elektronnya bisa ditendang itu juga tertentu. Ya, yang elektronnya bisa diusir jadi tertentu juga. Makanya biasanya yang dekat-dekat nomor atom awal yang awal-awal itu juga bisa, dan yang akhir-akhir juga biasanya perbatasan X-ray itu biasanya ada. Karena nanti kalau kalian lihat ke alfa k betanya itu nanti kelihatan, oh dia energinya sekian. Sehingga kalau mau biar terjadi proses pergantian elektron itu, maka elektron awal yang dibutuhkan untuk melepas elektron kulit terdalam itu berapa sih? Karena tiap-tiap unsur kan susunan periodiknya beda ya, susunan elektronnya dan energinya juga itu beda-beda. Sehingga terus kemudian X-ray insiden yang dibutuhkan juga beda-beda. Lagi, karena ini sudah jam 9. 10. Jam 9. Kenapa? Dari tadi. Dari tadi dipanjang dulu. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Semoga nanti bisa dipelajari lebih lanjut teori-teorinya sampai berjumpa di minggu depan ya. Iya, Pak. Ada seminggu 3 Jangan diingatkan. Kasih tahu. Parah banget. Ada yang sakit. Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit? 4 orang, Bu. 4 orang. Sorry, saya harus mengecek dulu untuk daftar presensi ya, biar kita makin kenal lagi ya. Di tahun lalu kita ketemu, sekarang ketemu lagi, mudah-mudahan tidak bosan bertemu dengan saya. Saya masih orang yang sama. Kalau dulu saya masih berbadan 2, sekarang anak saya alhamdulillah sudah lahir. Mungkin salah satu doanya berkat doa dari adik-adik mahasiswa semua. Doakan kelancaran kehamilan saya ya. Ingat sekali pokoknya H-1 sebelum puasa ya kita ya. Hari Jumat kita tatap muka, praktikum di sana, besok Sabtunya kita puasa. Nah, terus kita saling mendoakan yang baik-baiklah. Terus saya ingat ada yang mendoakan saya semoga kelahirannya lancar dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah berkat doa dari adik-adik semuanya, alhamdulillah segalanya lancar. Jadi pada intinya saya di sini mengajak adik-adik, saya ingin memberikan kebaikan. Semoga adik-adik nantinya kelak meneruskan kebaikan tersebut kepada orang lain. Kita nggak tahu ya, masa depan itu misteri. Jadi kita berprasangka baik saja kepada Allah, ya kan? Siapa tahu saat ini kalian mahasiswa, besok kalian yang mengatur kebijakan negara kan? Amin. Ketika kalian